Oke, gue bakalan ngomongin tentang pertandingan semalam Indonesia lawan Bahrain dan ternyata ini pertandingan yang sangat-sangat bikin emosi semua penduduk Indonesia ya, termasuk gua sebagai pengamat karena wasit dari Oman Ahmad Al-Kafni kayak memihak pihak lawan nih. Kayak memihak lawan sih kalau menurut gua. Dan kalau secara permainan sih kita bermain bagus ya. Elian Randers bermain bagus, terus Matt Hilgers juga bermain bagus, terbukti karena dia pernah lawan Manchester United di Europa League, jadinya ya pengalaman lah gitu. Terus juga penyerang-penyerang kita juga mantap banget gitu kan, moncer banget itu penyerang kita. Cuman sayangnya ini si Bahrain ini Pak, apa namanya ini, suka memancing dalam tanda kutip, memancing wasit biar pelanggaran itu, dan terbukti gol pertama ini Muhammad Murbun dari Bahrain, nomor punggung 8, dia merasakan tendangan bebas dan memantul ke gawang, tapi memantulnya ke dalam, jadinya itu dianggap gol. Dan pas waktu udah menunjukkan injury time, sebenarnya ini waktunya udah selesai nih ya guysnya, tambahan waktu 6 menit dari official, tapi nggak tahu kenapa ini wasit dari Oman ini kayak ngulur waktu sampai si Bahrain ini ngecetak gol. Itu terbukti lahirnya gol kontroversial nih setelah setelah apa ya, menit ke 98 Bahrain mencetak gol. Dan ini menurut gua, ini gol paling kontroversial sih kalau menurut gua. Dan pertanyaan gue, kenapa nggak ada VAR gitu, nggak ada VAR, kenapa nggak ada VAR gitu. Dan harus dipertanyakan juga keputusan wasitnya, karena di pas gua lihat statistik tadi pagi itu, gua ngeliat kok jomplang banget gitu kan. Penguasaan bolanya menang si Bahrain, terus total shotnya itu si Bahrain double digit sedangkan kita cuma 4 ya kan. Pelanggaran yang paling banyak bos, sumpah. Kalau saya timnas Indonesia kita dilanggar itu, si wasit Oman itu nggak ini guys, nggak dikasih itu pelanggaran. Tapi kalau misalkan tim Bahrain yang dilanggar itu, pasti langsung ditiup peluit guys. Ini udah pasti memihak lawan sih guys, ini si wasit Oman ini guys. Dan kabar baiknya adalah ini PSSI sedang melayangkan surat protes kepada FIFA. Dan ini bagus sih karena kita dicurangin habis-habisan guys. Kita udah unggul 1-0, tidak 1-2-1, dan waktu sisa beberapa detik, dan ternyata ini hasil imbang yang paling menyakitkan sih guys, sumpah. 3 kali pertandingan, 3 kali imbang, dan kita berada di posisi 5. Jadinya 4-3-2 ini poinnya sama, ini 4. Dan si Jepang ini di puncak klasemen, dan mungkin Jepang bakal jadi juara grup kali ya. Dan di posisi bawah kita ada Cina. Dan ini, prediksi gue sih ini bakalan susah ya, karena si pertandingan nanti ini bakal dipimpin sama wasit Arab lagi guys, Ahmad Al Ali guys, dari UEA nih guys. Waduh, gua sempat apa ya, lihat itu di Instagram itu tadi siang, dan ternyata yang bikin kita ini nggak pernah menang atau hasil imbang terus kayak ada wasit Amfar gitu ya. Sebenarnya kita bermain bagus, kita sumpah, sejak naturalisasi ini kita sudah bermain dengan bagus itu kan, terbukti gitu guys. Dari awalnya kita itu mengupayakan long ball, sekarang dari ke kaki ke kaki itu guys, udah kayak apa, sepak bola Eropa ya, sepak bola modern gitu kan. Tapi gara-gara wasit guys, ini menyakitkan sih guys, sumpah. Sampai sekarang ini ada hashtag yang paling familiar gitu, dan mungkin bakal jadi ikonik sih selama abad ini gitu. Hashtag AFC Mafia guys. Ada yang bilang AFC not fair, dan ini menunjukkan bahwa amarah Indonesia ini
amarah netizen Indonesia ini nggak main-main nih guys. Waduh. Jadi kalau prediksi gue sih, kalau misalkan ya ya kita bermain bagus saja lah. Yang penting jangan buat banyak pelanggaran itu guys. Karena terlebih lagi kita dipimpin sama wasit Arab itu kan. Jadi kalau menurut saran gue sih buat Coach Sintayong, jangan jangan buat banyak pelanggaran di area kotak penalti dari kita sih ya. Jangan jangan terlalu dekat gitu guys. Kalau misalkan di wilayah lawan itu nggak apa-apa, tapi kalau wilayah kita men itu udah semi-semi berbahaya gitu guys. Sumpah. Ini yang kedua kalinya guys Indonesia dikejar sama wasit guys. Sumpah seumur umur gue jadi pengamat gitu ya. Gue pernah nontonin ini guys apa Piala Asia U23 guys. Jadi Nasrullah Kabirov masih inget gak guys? Kita pernah dicuangin nama wasit Tajikistan itu dan akhirnya dua pemain tim nasional kita di kartu merah akibat ulah dari wasit Nasrullah Kabirov. Sekarang pun nggak tahu lagi kabarnya si wasit itu gimana, masih dihujat apa enggak gitu. Dan sekarang ini Ahmad Al-Kaf guys. Sekarang wasit WAFF guys, West Association Football Federation. Dan salah satu anggotanya ini adalah Bahrain dan Oman guys. Gua nggak tahu motifnya AFC ini gimana, dan ternyata yang bisa ngertiin kita itu cuman wasit sama VAR guys. Sumpah seumur umur gua jadi pengamat guys, gua udah nggak takut sama lawan. Kita nggak menganggap remeh lawan, tapi yang kita takut itu tuh semuanya wasit men, wasit. Udah itu bilang wasit. Kalau misalkan kita main fair play gitu, pelanggaran oke, tapi pancingan bos. Sumpah, gua ngeliat sepak bola kita ini udah semakin berkembang guys. Cuman perkara wasit guys, sumpah. Dan ya, semoga di pertandingan tanggal 15 nanti kita bisa meraih kemenangan ya guys. Ya poin penuh lah kemenangan pertama. Ya jangan imbang lagi guys, karena kita udah bosan imbang terus guys, sumpah. Di Arab Saudi kita imbang 1-1 gitu kan, kita main di kandang itu main 0-0, dan sekarang kita nyaris menang karena perkara wasit kita ini guys, imbang. Ini menurut gue ini imbang rasa kalah sih guys. Oke, jadi itu dia guys dari gua. Subscribe, like, komen, dan salam Timnas Indonesia.